Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur. Semoga rezeki yang sempit dilancarkan, yang sakit diberi kesembuhan, yang memiliki hutang segera dilunaskan, yang mempunyai hajat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap mengawali sholat 5 waktu, bacaan surat Al-Fatihah tak pernah luput dan selalu menjadi surah pembuka. Memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan surah ini dengan segala keajaibannya. Itulah juga mengapa surah ini dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Khasiat dan keistimewaan surat Al-Fatihah ini sangat banyak dan luar biasa, sebagaimana diurai di bawah ini dari sejumlah sumber, sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca surah Al-Fatihah akan mendapat pahala melimpah, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, membaca Al-Fatihah Al-Quran pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkan dalam bacaannya. Dan Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin. Membaca surat Al-Fatihah akan mendapatkan ilmu. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 7 kali setiap hari dan selama 7 hari, kemudian ditiupkan pada air suci, mensucikan lalu diminum, ia akan memperoleh ilmu serta hatinya akan dibersihkan dari pikiran yang rusak. Doa dan keinginannya dikabulkan. Siapa saja yang mempunyai nazar, keinginan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh sampai 40 hari lamanya, kemudian memohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang jadi lunas. Siapa saja yang mengamalkan surat Al-Fatihah bersama bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh dalam keadaan istiqomah, insya Allah doanya akan dikabulkan. Jika ia mempunyai hutang mampu membayarnya, jika ia sakit maka akan disembuhkan. Jika ia mempunyai anak maka jadi anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rezeki melimpah. Siapa saja yang mengamalkan Al-Fatihah sebanyak 20 kali seusai sholat fardu 5 waktu, insya Allah akan diluaskan rezekinya, dimudahkan urusan dunianya, diberikan kebahagiaan untuk dirinya serta keluarganya, diberikan akhlak yang baik dan lain-lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan lainnya yakni sebagai berikut. Jika orang itu berbuat baik, maka kebaikan orang tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosanya di dunia akan diampuni, akan selamat lidah mereka dari api neraka yang sangat panas, akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari azab ketika ia dikubur nanti, mendapat derajat yang lebih baik, tinggi dibanding mereka yang tidak membacanya.
Jika surat Al-Fatihah dibaca sebelum tidur, maka mampu membuat seseorang aman dari segala hal kecuali kematian. Rumah yang sering dibacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas akan bebas dari kefakiran serta akan berlimpah kebaikan dengan membaca Al-Fatihah. Seakan-akan menyediakan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan lainnya, yakni satu dari surat Al-Fatihah menutup satu pintu neraka bagi orang-orang tersebut. Membaca surah Al-Fatihah dengan ayat kursi dan 2 ayat surat Al-Imran ketika sholat akan dibalas di surga. Manfaat membaca Al-Fatihah yang terakhir adalah kita seakan telah membaca kitab yang ada di Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Idris sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.